Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada saat ini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah struktur kayu dengan topik pembahasan jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita. Perkenalkan, nama saya Melki Yoftarorin Pandai, NIM 19013-082. Perkenalkan, nama saya Cantika Trisila Mayuan, NIM 19013080. Nama Rivaldo Rizky Penukelan, NIM 18013. Nama Valentino Rory, NIM 19013-083. Nama Oliver Tambaru, NIM 19013-081. Kayu merupakan hasil hutan yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kayu memiliki beberapa sifat yang tidak dapat ditiru oleh bahan-bahan lain. Pemilihan dan penggunaan kayu untuk suatu tujuan pemakaian memerlukan pengetahuan tentang sifat-sifat kayu. Sifat-sifat yang penting sekali dalam industri pengolahan kayu, sebab dari pengetahuan sifat tersebut tidak saja dapat dipilih jenis kayu yang tepat serta macam penggunaan yang memungkinkan, akan tetapi dapat dipilih kemungkinan penggantian oleh garis kayu atau jenis kayu lainnya apabila jenis kayu bersangkutan sulit didapat secara kontinu atau terlalu mahal. Berikut merupakan jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian lihat di layar, itu semua jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Kayu kelapa atau glugu. Jenis-jenis kayu untuk konstruksi memang banyak sekali, karena Indonesia sendiri kaya akan hutan tropis yang terdapat berbagai macam variasi. Di Jawa sendiri terdapat kayu glugu atau kelapa yang sudah biasa digunakan untuk konstruksi bangunan seperti membuat kanopi teras. Bahkan untuk rangka atap, jenis kayu glugu ini sering digunakan pada proyek gedung untuk membuat bekisting balok. Glugu memiliki serat dan tekstur yang berbeda dengan jenis-jenis kayu lainnya, karena memiliki serat yang jelas dan lurus. Jika Anda berniat untuk menggunakan kayu glugu sebagai rangka kanopi ekspos, sebaiknya dilapisi dengan cat akrilik agar seratnya tetap terlihat. Pilihlah kayu glugu dengan kelas nomor 1 sehingga lebih awet. Kayu bengkirai. Jenis-jenis kayu untuk konstruksi bangunan memiliki harga yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kelas kayu. Salah satu jenis kayu yang lumayan kuat, awet, dan tahan cuaca adalah bengkirai. Kayu bengkirai sering digunakan untuk material konstruksi bangunan seperti atap kayu. Karena kelebihannya yang kuat dan tahan lama, sering dijadikan material eksterior seperti lead plank, decking, dan sebagainya. Pohon bengkirai banyak ditemukan di hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Jenis kayu ini berwarna kuning dan kadang agak kecoklatan. Oleh karena itulah disebut yellow balau. Perbedaan antara kayu gubal dan kayu teras cukup jelas, dengan warna gubal lebih terang. Pada saat baru saja dibelah atau dipotong, bagian kayu teras kadang terlihat coklat kemerah-merahan. Kayu kampar atau yang biasa disebut dengan kayu Borneo adalah salah satu jenis kayu yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan gedung yang memiliki serat serta corak yang sangatlah indah. Kayu kampar biasa digunakan dalam kusing pintu dan jendela, walaupun kekuatannya tidak sebanding dengan
kayu jati, tetapi faktor utama yang membuat kayu kamper digunakan di dalam pembuatan kusing pintu dan jendela adalah karena kayu kamper sangat tidaklah disukai oleh serangga, terutama oleh rayap. Oleh karena itu, kayu kamper sangat direkomendasikan di dalam pembuatan material furniture. Secara umum, kayu kamper dibagi menjadi 3 kategori di pasaran. Yang pertama adalah kayu kamper dari Samarinda, yang kedua adalah kayu kamper dari Surabaya, dan yang ketiga adalah kayu kamper kriung dari Sumatera. Hal ini disebabkan karena kayu kamper merupakan salah satu komoditas utama dalam penyangga perekonomian di Indonesia, sehingga banyak sekali perkebunan pohon kamper yang terbagi merata di Indonesia. Hal ini mengingat karena manfaat perekonomian yang dihasilkan dari kayu kamper. Kayu ulin merupakan salah satu jenis bahan bangunan yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan gedung yang terkenal sangat kuat, yang biasa tumbuh di Pulau Kalimantan dan biasanya digunakan dalam konstruksi bangunan seperti rumah, kemudian sekolah, gedung, dan bangunan yang lainnya. Pohon ulin biasanya tumbuh yang mencapai 50 meter dengan diameter 120 cm dan biasanya tumbuh di dataran rendah hingga mencapai dataran 400 meter di bawah permukaan laut. Kayu ulin biasanya berwarna hitam dan tahan terhadap air laut. Kayu ulin banyak digunakan dalam konstruksi bangunan gedung, yaitu tiang panjang, atap kayu, papan lantai, krosel, dan bangunan yang digunakan dalam jembatan dan bantalan rel kereta api, serta bangunan-bangunan yang memerlukan sifat-sifat khusus seperti alat gantung. Kayu ulin merupakan kayu kuat kelas 1 dan Kayu jati. Jenis kayu jati ini sering terkenal karena kekuatannya yang tinggi dibandingkan dengan kayu lain pada umumnya. Selain itu, kayu ini mempunyai serat dan tekstur yang indah, tahan terhadap rayap, jamur, dan serangga. Tipe kayu ini lebih sering digunakan untuk pekerjaan furniture seperti pintu, jendela, dan meja atau kursi. Kini masyarakat sudah banyak mengetahui dan menggunakan untuk keperluan interior mebel. Adapun ciri-ciri kayu jati seperti memiliki kekuatan dan keawetan yang sangat baik, berwarna coklat muda hingga coklat tua, mudah dipotong-potong dan mudah diolah menjadi banyak produk, tidak mudah berubah bentuk akibat perubahan cuaca, memiliki bobot-bobot yang borat atau kokoh. Kayu merbau. Jenis-jenis kayu untuk konstruksi yang kuat dan tahan terhadap serangga adalah kayu merbau. Kayu merbau berwarna coklat kemerahan yang terkadang disertai dengan highlight kuning dan tekstur serat garisnya terputus-putus. Pohon merbau termasuk pohon hutan hujan tropis. Jenis kayu ini termasuk kayu dengan kelas awet 1, 2, dan kelas kuat 1, 2. Kayu merbau biasanya di finishing dengan melamin warna gelap tua. Merbau memiliki tekstur serat garis terputus-putus. Jenis kayu ini tumbuh subur di Indonesia, terutama di Pulau Irian atau Papua. Kayu gelam. Kayu yang digunakan untuk konstruksi bangunan lainnya adalah kayu gelam. Material alam ini sering digunakan pada proyek-proyek rumah, kayu bakar, pagar, dan tiang-tiang sementara. Selain itu juga sering digunakan sebagai stager atau perancah saat pelaksanaan proyek. Pada beberapa daerah jenis kayu ini digunakan untuk cerucuk pada pekerjaan sungai dan jembatan. Kayu meranti merah merupakan jenis kayu keras. Ia mempunyai warna merah muda tua hingga merah muda pucat. Jenis kayu ini bertekstur tidak terlalu halus. Bahan alam ini sering digunakan untuk membuat multiplex yang sering digunakan untuk backcasting.
Pohon meranti sangat mudah ditemui di hutan di Pulau Kalimantan. Kayu akasia. Kayu akasia adalah jenis kayu untuk konstruksi bangunan yang mempunyai nama lain Acacia mangium dengan berat jenis 0,75 sehingga pori-pori dan seratnya cukup rapat. Kelas awetnya 2 yang berarti mampu bertahan sampai 20 tahun ke atas. Bila diolah dengan baik, kelas kuatnya 2-1 yang berarti mampu menahan lentur di atas 1100 kg cm3 dan mengantisipasi kuat desak di atas 650 kg cm3 berdasarkan sifat kembang susut kayu yang kecil. Daya retaknya rendah, kekerasannya sedang dan bertekstur agak kasar serta berserat lurus berpadu. Maka jenis kayu ini mempunyai sifat pekerjaan mudah sehingga banyak diminati untuk digunakan sebagai bahan konstruksi maupun bahan mebel furniture.